Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Koro dengan NIM 4012211069. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian hukum maritim dan hubungan hukum maritim dengan hukum laut internasional. Yang pertama itu adalah pengertian hukum maritim. Hukum maritim adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan di laut, termasuk navigasi, perdagangan, dan transportasi barang dan orang melalui jalur laut. Hukum ini juga mencakup berbagai aspek seperti hak dan kewajiban kapal, tanggung jawab pemilik kapal, serta perlindungan terhadap lingkungan laut. Hukum maritim juga mengatur masalah-masalah seperti kecelakaan laut, pencemaran, dan penyelesaian sengketa yang melibatkan kapal dan pelaut. Hukum maritim seringkali bersifat nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh perjanjian internasional, misalnya Konvensi Internasional tentang Penghindaran Pencemaran dari Kapal atau MARPOL adalah salah satu contoh perjanjian internasional yang mengatur pencemaran laut akibat kegiatan maritim. Selain itu juga hukum maritim juga mencakup hukum angkutan laut yang mengatur hubungan antara pengangkut dan pengirim barang. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai hubungan antara hukum maritim dan hukum laut internasional, saya akan menjelaskan pengertian dari hukum laut internasional itu sendiri. Hukum laut internasional adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara mengenai penggunaan laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti batas laut, teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan hak lintas damai. Hukum laut internasional bertujuan untuk mengatur penggunaan laut secara adil dan berkelanjutan, serta melindungi hak-hak negara pesisir dan negara yang tidak memiliki laut. Selanjutnya, salah satu instrumen utama dalam hukum laut internasional adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang diadopsi pada tahun 1982. UNCLOS mengatur berbagai isu, termasuk pembagian wilayah laut, hak-hak negara pesisir, dan perlindungan lingkungan laut. Konvensi ini menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengklaim hak atas sumber daya laut dan mengatur aktivitas di laut. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara hukum maritim dan hukum laut internasional. Hukum maritim dan hukum laut internasional memiliki hubungan yang erat, meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara keduanya. Yang pertama itu adalah keterkaitan substansi. Hukum maritim seringkali beroperasi dalam kerangka hukum laut internasional. Misalnya, hukum maritim yang mengatur tanggung jawab pemilik kapal dalam hal pencemaran laut akan merujuk pada ketentuan yang ada dalam hukum laut internasional, seperti yang diatur dalam MARPOL. Dengan demikian, hukum maritim tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum laut internasional. Selanjutnya adalah perlindungan lingkungannya. Keduanya berfokus pada perlindungan lingkungan laut. Hukum laut internasional melalui UNCLOS menetapkan prinsip-prinsip untuk melindungi ekosistem laut. Sementara hukum maritim mengatur tanggung jawab individu dan perusahaan dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga adalah penyelesaian sengketa. Hukum maritim seringkali melibatkan sengketa yang berkaitan dengan hukum laut internasional. Misalnya sengketa mengenai batas laut, teritorial, atau hak lintas damai dapat melibatkan aspek hukum maritim, seperti tanggung jawab kapal yang melanggar batas tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam konteks hukum maritim seringkali memerlukan pemahaman tentang hukum laut internasional. Dan yang keempat adalah regulasi perdagangan dan navigasi. Hukum maritim mengatur aspek praktis dari perdagangan dan navigasi di laut, sedangkan hukum laut internasional memberikan kerangka hukum yang lebih luas untuk aktivitas tersebut. Misalnya, hukum laut internasional menetapkan hak-hak negara pesisir dan negara yang tidak memiliki laut yang kemudian diimplementasikan dalam hukum maritim melalui regulasi yang mengatur pelayaran dan perdagangan. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan hukum maritim dan hukum laut internasional saling melengkapi dan berinteraksi dalam mengatur kegiatan di laut. Hukum maritim memberikan aturan yang praktis yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas maritim, sementara hukum laut internasional memberikan kerangka hukum yang lebih luas untuk memastikan penggunaan laut yang adil dan berkelanjutan. Keduanya penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan laut dan sumber daya yang ada di dalamnya.
Selanjutnya, hukum maritim dan hukum laut internasional ini adalah dua jenis hukum yang mengatur kegiatan di laut. Hukum maritim juga dikenal sebagai hukum kelautan yang mengatur bisnis maritim, swasta, dan masalah bahari lainnya, seperti pengiriman atau pelanggaran yang terjadi di perairan terbuka. Hukum laut internasional adalah aturan internasional yang mengatur penggunaan samudra dan lautan. Hukum maritim penting untuk memastikan perdagangan laut yang aman, efisien, dan adil. Hukum ini menetapkan peraturan untuk konstruksi, peralatan, dan pengoperasian kapal yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan, melindungi nyawa manusia, dan menjaga lingkungan laut. Hukum maritim juga mengatur hukum antar bangsa atau negara dalam kaitannya dengan persoalan kemaritiman. Hukum antar negara dengan badan hukum maritim atau perusahaan pelayaran, hubungan hukum antara negara dengan orang perserokongan, misalnya tentang kejahatan dan pelanggaran maritim, dan hubungan antar badan hukum maritim dengan nakoda dan awak kapal lainnya. Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya. Hukum laut internasional mengatur mengenai kedaulatan negara atau laut, yurisdiksi negara, dan hak-hak. Negara-negara yang meratifikasi UNCLOS menggunakan hukum laut untuk mengatur cedera yang terjadi di perairan masing-masing. Selanjutnya mungkin adalah hubungan antara hukum maritim dan hukum laut internasional adalah yang pertama itu adalah level operasional atau level kebijakannya. Hukum maritim lebih fokus pada aspek operasional dan teknis yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan di laut, sedangkan hukum laut internasional lebih berkaitan dengan kebijakan dan hak-hak negara atas wilayah laut dan sumber dayanya. Selanjutnya adalah yang kedua, regulasi nasional dan internasional. Hukum maritim seringkali diatur oleh hukum nasional yang mencakup penerapan standar internasional dalam konteks hukum maritim suatu negara. Sementara itu, hukum laut internasional mengatur hubungan antara negara yang diatur oleh perjanjian internasional seperti UNCLOS. Selanjutnya adalah interaksinya. Hukum maritim seringkali mengacu pada hukum laut internasional dalam kasus-kasus tertentu, misalnya dalam hal hak navigasi di zona ekonomi eksklusif atau dalam pengaturan mengenai pencemaran yang melintasi batas negara. Secara keseluruhan, hukum maritim beroperasi dalam kerangka hukum laut internasional dengan hukum laut internasional yang menyediakan panduan dan aturan yang lebih luas mengenai penggunaan laut oleh negara-negara. Sementara hukum maritim lebih spesifik pada aspek operasional yang melibatkan pelayaran dan kegiatan komersial di laut. Baik, sekian penjelasan dari mata kuliah hukum maritim dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.